Ya, tentu kan kita melihat perkembangan di opini publik lah. Survei-survei kan sudah ada tuh. Menurut saya sebenarnya ini agak sangat menyerempetnya terlalu jauh gitu ya. Saya menganggapnya tidak wajar. Saya pikir sakitnya biasa-biasa saja. Dan saya mempercayai itu beberapa hari terakhir ini. Makanya kemudian kami di sini belum merasa saatnya untuk mengangkat isu ini. Soal penundaan pemilu. Tetapi ternyata dalam kenyataannya tiba-tiba ditawarkan obat yang dosisnya sangat tinggi. Perubahan konstitusi. Maka teman-teman di sini akhirnya memutuskan kita harus membahas ini. Sebab jujur saja sebagai orang yang berada pada lingkungan politik itu, saya belum menemukan sebuah penjelasan yang cukup, sebuah argumen yang cukup dan sebuah penyebab yang cukup untuk kemudian kita harus mengutak-atik itu. Pak Yusril Issa Mahendra, yang ya sebenarnya saya undang datang juga tapi belum sempat itu, bahkan sudah membuat sebuah tulisan begini. Kalau memang ternyata mau dibuat pasal penambahan masa jabatan atau penundaan pemilu, maka tambahkan pasal 22E Undang-Undang 1945 dengan pasal baru, yakni pasal 22E ayat 7 berbunyi, dalam hal pelaksanaan pemilihan umum sekali dalam 5 tahun sebagaimana dimaksud oleh pasal 22E ayat 1 tidak dapat dilaksanakan karena terjadinya perang, pemberontakan, gangguan keamanan yang berdampak luas dan wabah penyakit yang sulit diatasi, maka MPR berwenang untuk menunda pelaksanaan pemilu sampai pada batas waktu tertentu. Semua yang diungkapkan tadi itu tentang perang segala macam tidak terjadi. Ada pandemi tapi perasaan saya sih sudah bisa kita hadapi. Dan sudah mulai berakhir. Semoga jadi seperti itu. Maka kemudian saya tidak punya pilihan, kemudian saya juga harus ikut membicarakan setelah semua pihak membicarakan. Saya mengundang 2 tamu saya yang hebat hari ini, yang layak untuk membahas itu. Pertama adalah kolega lama saya, Wakil Ketua MPR RI, Bapak Jazilul Fawait, Wakil Ketua Umum PKB juga kalau nggak salah. Bro? Siap bro. Saya panggil bro kalau di sini bro. Kalau Ya, di sana ya. yang terhormat. Itu lebih demokratis. Bajunya bagus ya. Iya, ini okay. Yang kedua, sahabat saya Bibit atau Bivitri Susanti, seorang pengamat hukum tata negara. Bib, makasih ya. Sama-sama, makasih. Kita sudah membicarakan soal ini. Pak Jazilul, apakah gerangan kenapa kemudian PKB mengambil inisiatif yang sangat maju untuk ini? Tidak ada apa-apa. Kata orang, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba. Kalau hanya karena COVID saja tidak cukup buat untuk itu. Yakinkan kita di sini bahwa usulan ini layak untuk kita perdebatkan. Ya, tentu PKB sebagai partai yang lahir era reformasi, menjunjung tinggi demokrasi, kita tahu betul bahwa demokrasi kita itu butuh partisipasi, butuh juga inspirasi, butuh juga usulan, dinamika. Itu hal-hal yang wajar saja. Okay. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Muhaimin terkait penundaan pemilu, saya tidak membayangkan bahwa usul ini kemudian direspon dengan dinamika yang luar biasa. Dari mulai pengamat hukum tata negara, dari pengamat politik dan hukum, sampai mungkin di warung-warung kopi. Itu artinya apa? Usulan ini setidaknya itu menjadi pemicu untuk membuka wacana terkait demokrasi. Apakah pemilu 2024 patut dilaksanakan atau tidak? Salah satunya kan itu yang menjadi pertanyaan Pak Muhaimin. Maka kemudian muncul usulan lebih baik ditunda. Demi apa? Demi kepentingan ekonomi nasional. Itu kata kuncinya. Karena apa? Kalau kepentingan ekonomi nasional terganggu, maka masyarakat pertama yang kena dampaknya. Nah, tetapi tentu sebagai wacana harus diuji.
Pertama yang harus diuji dasar atau pintunya mana, kan ini demokrasi, konstitusinya ada apa enggak? Ternyata di konstitusi juga ada pintunya, namanya amandemen. Tetapi itu juga perlu disosialisasi dan juga membutuhkan tenaga yang kuat dari rakyat. Tidak cukup kalau itu muncul dari elit saja gitu. Tetapi mempersyaratkan elit, sebab apa? Sebab prosesnya itu melalui elit kan. Dari cerminan kehendak rakyat itu di fraksi-fraksi yang ada di MPR maupun kelompok DPD gitu. Sehingga membutuhkan dukungan itu. Jadi Bro Akbar, ini bukan sesuatu yang aneh menurut saya, biasa saja kan. Dari dulu kan setiap akhir periode presiden juga selalu muncul itu. Gitu. Jadi nggak aneh. Tidak aneh, cuman ini menjadi apa namanya perbincangan yang serius karena ini wacananya penundaan, bukan penambahan masa jabatan gitu. Atau periode presiden dari 2 menjadi 3. Ini kan penundaan saja. Nah, kalau 3 periode kan gampang, itu lebih gampang lagi, itu hanya membutuhkan merubah 1 kata saja dalam konstitusi gitu. Tapi kalau penundaan ini menjadi tantangan baik kepada semua apa namanya pengamat hukum tata negara, kita juga yang ada di DPR. Toh sebenarnya sepanjang republik ini itu konstitusi kita itu sering dilanggar kaitannya dengan pemilu. Dulu ada pemilu yang tidak tepat 5 tahun, tapi undang-undang sementara ya. Ketika tahun 99 juga ada pelanggaran konstitusi sebenarnya. Karena pemilu tidak 5 tahun. Nah, tetapi itu semua menjadi sah karena kehendak rakyat kan. Setelah reformasi menjadi kehendak rakyat itu. Nah, bukankah konstitusi itu harus menjamin kepastian? Kalau tidak terjadi 5 tahun, misalkan nih, tiba-tiba pasal 22E diuji materi ke Mahkamah Konstitusi. Dari mana logika argumen 5 tahun sekali? Jika ada hal-hal yang dianggap oleh penggugat itu bisa berubah. Misalkan ada kegentingan, ada wabah yang meluas secara nasional. Dalam konteks PKB dengan usulannya, kegentingan itu bernama COVID ya? Salah satunya, karena apa? Karena kegentingan itu selalu kadang jarang terprediksi. Apa masalahnya dengan COVID, bro? Bukan, kegentingan itu jalan terprediksi. Ini masalahnya dengan konstitusi. Lah ya makanya kegentingan apa kira-kira? Saya tidak melihat ada kegentingan yang cukup untuk itu. Bukan, jadi kita kan sudah menunda pemilu kan sebenarnya, pemilu daerah kan. Melewat Perpu. Itu bukan nggak genting. Dasarnya kegentingan tuh Perpu tuh. Makanya pilkada ditunda. Itu dasar apa kalau bukan kegentingan? Karena apa? Bukan, itu putusan Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan satu. Bukan. Yang 2020 itu beda dan itu malah dipaksakan. Bukan. Jadi pilkada kemarin dirubah 2020. Iya, itu justru dirubah. dipaksakan karena ada anak dan menantu Pak Jokowi. Bukan, maksud saya. Seharusnya kan enggak malah itu. Dia balik tuh. Tanya soal kegentingan. Iya. Lahirnya Perpu itu selalu karena kegentingan. Tahun 2020 ada 2 Perpu yang dikeluarkan Presiden. 1 terkait dengan kebijakan ekonomi nasional, sistem keuangan. Yang kedua soal penundaan pilkada. Saya tidak menemukan. Saya tidak menemukan logika yang cukup untuk memahami argumen itu, bro. Iya. Kegentingannya di mana? Apa hubungan pilkada dengan pilpres? Dan pilkada itu kemarin sendiri ada banyak perdebatan juga yang bahkan bisa semakin menyudutkan argumen yang menjadikan itu sebagai alasan. Saya tidak menemukannya dan dikatakan ya, tadi bahwa kalau Bapak Bro Akbar tidak menemukannya bukan berarti yang lain salah. Ya, ya tentu saja. Maksud saya apa? Ruang itu biasa saja. Toh COVID kemarin kita ini kalang kabut sebagai bangsa, bukan hanya Indonesia, semua. So apa tidak ada desain COVID-nya? Termasuk juga penanganan COVID, apakah berdasarkan undang-undang? Undang-undang yang mana terkait COVID? Nggak ada. Sampai situ dulu. Oke. Bit,
Anda tadi sudah menyela tadi, menarik gitu loh. Sorry, soalnya nggak tahan. Harus dikoreksi, ini soalnya masalah correctness. Iya, makanya saya punya banyak gugatan tadi kepada sahabat saya Pak Jasilo, tapi tak biarkan dulu karena menurut saya ya inilah ruang kita untuk berbicara, inilah tempat kita untuk bertemu anak-anak bangsa ya. Nah sekarang aku pengen tahu dari Bibit gimana? Iya, tadi saya menyela karena correctness ya, bukan opini kan. Saya kira yang perlu diluruskan misalnya ya, pasal 22E itu yang jelas konstitusi kan tidak bisa diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Memang forumnya adalah MPR. Nah, itu satu ya yang correctness dulu lah. Terus kemudian yang kedua soal pandemi. Saya kira kita harus ingat dari tahunnya aja nih. Waktu pilkada itu 2020 Desember. Dan itu justru dipaksakan untuk jalan di tengah macam-macam protes. Karena sebenarnya kami waktu itu dari masyarakat sipil bahkan sampai ke pengadilan untuk memprotes pengambilan keputusan soal itu, tapi kalah. Karena waktu itu animo politiknya adalah memaksakan adanya pilkada meskipun di tengah pandemi yang luar biasa. Dan waktu itu banyak yang meninggal ya karena langsung tahap ada awal ya. Karena masih Desember 2020. Kami kalah karena memang ada animo yang besar karena diduga ada kerabatnya Pak Jokowi langsung, anaknya dan menantunya yang harus compete pada Desember 2020 itu. Ya, tapi nggak boleh disimplikasi sama anaknya mantunya begitu. Makanya saya bilang saya duga. Saya teruskan dulu ya. Presiden loh. Enggak, tenang, nanti kita bisa bahas. Saya orang hukum kok. Kita diskusi. Kan saya bilang tadi diduga ya. Nah, jadi itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bicara pandemi, sebenarnya gampang sekali dicari, Bang. Di Google sebentar aja akan ketemu data dari International IDEA yang ada datanya negara mana saja sih yang menunda pemilu. Ternyata memang yang menunda ada 80 gara-gara pandemi. Tapi yang tidak menunda ada 160. Nah, yang menunda pun sampai dengan Februari 2022 ini sudah catch up. Apa alasan penundaan mereka? Memang pandemi. Pandemi ya. Tapi sudah catch up semua. Jadi pada saat kita berbicara ini, semua tidak ada lagi yang menunda. Ada alasannya juga ternyata ya? Ada, tapi sudah selesai. Sudah dianggap selesai. Jadi bahkan nggak Februari sih, terakhir itu sekitar bulan Januari lah ya, itu sudah catch up semua, tidak ada lagi yang menunda. Dan kita membicarakan sesuatu yang baru akan terjadi 2 tahun lagi. Nah, jadi saya kira irrelevannya di situ ya, secara kasat mata kita bisa. Anda ingin mengatakan seandainya COVID masih berlangsung, maka kemudian logik juga sebenarnya usulan ini. Tetapi kan pemilu 2 tahun lagi yang akan datang, sementara COVID sudah akan berakhir. Jadi jangan dilanjutkan ide itu ya. Iya, 2 tahun itu lama. 2020 ke sekarang aja 2 tahun. Saya mau tanya, datangnya COVID berapa bulan? Iya, tapi kalau direncanakan artinya bukan darurat kan? Bulan Desember kita leha-leha itu, kita negara tropis, kita nggak bakalan ini. Begitu masuk bulan Januari, Februari, kalang kabut kita nggak punya. Tapi kan itu hanya saya ingin katakan sudah bahwa bisa ditaatasi bro sekarang ini. Iya, maksud saya apa? Pandemi itu nggak bisa kita prediksi mau 2 tahun, 1 bulan, karena apa? Karena itu bukan buatan Cina, bukan buatan Amerika. Kalau tiba-tiba bom itu terjadi, pandemi lagi, makanya konstitusi kita harus mengatur, Pak. Apa sulitnya sih diatur secara jelas di dalam konstitusi? Ya kalau diatur sih diatur, tetapi nggak ada aturannya hari ini. Ya tetapi maksud saya itu begini. Tadi argumen saya tadi yang bukan pertanyaan saya kepada Anda tadi, bahwa setelah saya timbang-timbang bro, tidak ada cukup alasan yang bisa kita jadikan sandaran kuat untuk itu. Satu. Nah sekarang yang kedua menyangkut dengan PKB. Saya kan tahu teman-teman di sana, sahabat-sahabat saya, Anda itu udah berteman lama bro, Caimin seperti apa gitu. Tetapi ada banyak pertanyaan dan saya setuju bahwa kenapa PKB yang mengambil inisiatif untuk ini? Tidakkah PKB adalah partai anak kandungnya reformasi? Didirikan oleh Gus Dur, tapi kemudian malah mengambil sebuah inisiatif yang sangat jauh, yang bisa dianggap bahwa loh ini kok malah menjauhi apa yang telah kita perjuangkan pada masa reformasi. Itu sebelum Bibit ya. Saya tanyakan dulu. Ini tetap saya pandang dalam koridor demokrasi. Kalau itu ya kita setuju. Biasa kan kita ngambil isu-isu yang tidak populer. Kalau ternyata ini populer dan diterima oleh rakyat, nanti Pak Bro Akbar membenarkan PKB itu. Maksud saya apa? Buat ruangnya lah. Karena memang di konstitusi kita
Itu nggak ada kaitan penundaan, pemajuan, penundaan itu nggak ada. Makanya yang saya sebut tadi, dalam sejarah Indonesia ini banyak pelanggaran konstitusi terkait dengan pelaksanaan pemilu. Nah, oleh sebab itu PKB maksud saya gitu mengajaklah kita untuk kemudian apa sih sulitnya untuk memasukkan itu baru satu Pak Akbar. Apakah kalau terjadi penundaan, pejabat-pejabat yang ada seperti saya, seperti presiden atau yang lain, DPR dan DPRD tingkat 2, bupati, itu otomatis kemudian diperpanjang? Otomatis dong. Ya belum tentu, kan nggak ada konstitusinya, harus dibuat dulu. Kalau Pak Akbar maunya otomatis ya nanti kita buat otomatis. Gitu maksud saya. Nggak, maksud saya kalau ditunda berarti kan juga Anda ditunda juga kan begitu. Belum tentu karena dalam konstitusinya belum dibuat. Lah, kalau iya, Pak Akbar mengusulkan ke PKB nanti yang ada diperpanjang nanti kita buat pasalnya. Itu yang saya maksud. Jadi kalau masuk ini barang, jadi kan satu tarikan jadi ini barang kan gitu ya. Ya belum, ya itu prediksi. Saya sih setuju aja sebagai prediksi gitu kan. Tetapi kan rakyat tidak diam. Kita tahu masyarakat tidak diam. Saya melihat bahwa alasan pengusung ini ada beberapa bagian yang bisa kita cerna ternyata. Pertama adalah biasakan usulan ini dalam alam demokrasi. Saya setuju dengan itu. Yang kedua, yang seperti Anda katakan sendiri tadi, ada banyak negara ternyata juga yang menunda. Meskipun sudah running karena dianggap sudah selesai gitu ya. Tetapi dari penjelasan Pak Jazilul tadi mengatakan barang ini belum jalan, butuh dukungan yang lebih kuat lagi. Bahkan ada unsur menantang civil society untuk menolak lebih keras gitu kan. Apa yang Bibit ingin katakan? Iya, saya kira begini, kita ini kan negara demokrasi konstitusional. Kita tidak hanya bermain angka, tidak hanya bermain soal berapa banyak sih yang setuju, berapa banyak yang tidak setuju. Kita bernegara itu sesuai ya, negara institut. Bernegara itu harus didasarkan pada prinsip-prinsip bernegara. Dan saya kira ini salah satu tujuan institut ini kan. Dan salah satu prinsip dari bernegara itu adalah pembatasan kekuasaan dan hak asasi manusia. Itu kan gagasan konstitusionalisme itu ada di situ. Nah, jadi ketika benar ini adalah wacana dalam demokrasi, boleh. Tapi ketika wacana ini ternyata sudah keluar dari prinsip-prinsip bernegara yang kita inginkan itu, seharusnya tidak usah dibicarakan lagi. Nah, keluarnya di mana? Itu tadi, pembatasan kekuasaan sudah mulai diinjak-injak. Betul bahwa ada pelanggaran dalam soal pemilu, tapi kan pelanggaran ini ada dua. Pelanggaran yang sifatnya otoritarianisme, tapi ada kategori kedua yang zamannya Pak Habibie. Pelanggaran yang sebenarnya tujuannya justru untuk demokrasi konstitusional yang lebih baik. Yang saya maksud begini, yang pertama tadi ya, itu misalnya zamannya Pak Soekarno yang harusnya ada pemilu tahun 59 tapi diundur sampai tidak jelas sampai akhirnya dia jatuh. Kemudian harusnya 67 jatuh ya, harusnya 68 ada pemilu, diundur lagi ke 71. Makanya kita punya pemilu pertama 55, kedua 71. Nah, kemudian Soeharto memundurkan lagi, harusnya 76 jadi ke 77. Tapi semua itu yang tiga saya sebut itu karakternya otoritarianisme. Kenapa? Karena tahun 59 Pak Soekarno keluar dengan demokrasi terpimpin, yang sebenarnya bukan demokrasi. Soeharto juga keluar dengan fusi partai politik, waktu itu jadi cuma dua plus Golkar. Nah, sementara kategori kedua itu Pak Habibie yang menurut saya justru tujuannya untuk demokrasi yang lebih baik. Nah, jadi dipercepat. Jadi ruang untuk mempercepat sebenarnya tidak melanggar prinsip konstitusionalisme. Pertanyaan saya itu begini, Bit. Menurut Anda sudah cukupkah alasan dari argumen yang beredar di luar itu untuk mengatakan bahwa kita bermasalah dan kemudian pemilu harus ditunda? Kalau hanya dengan COVID saja, menurut Anda cukup nggak? Tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. cukup. Bro, ini coba tampilkan ya. Apa namanya itu partai pengusung. Saya mau bilang begini, sahabatku. PDIP adalah pendukung utama pemerintah. Pak Jokowi berasal dari situ. Sebagai tokoh yang apa namanya itu dianggap layak untuk diperpanjang sesuai dengan usulan Anda. Tapi dia menolak kok untuk memperpanjang itu. Lah kenapa Anda yang justru begitu kekeh untuk itu?
Apa argumentasinya, Bro? Oke, yang dibuat ini sebenarnya simulasi imajiner, bukan simulasi yang ada di parlemen. Oh, jadi gimana? Karena yang terjadi seperti apa? Isu terkait penundaan itu belum dibicarakan secara resmi. Paham saya? Tetapi sudah di luar mereka sudah menyatakan sikap kok. Pernyataan sikap kepada publik, Iya. tapi belum pada forum resmi pengambilan keputusan. Iya, namanya juga pemanasan kan. Yang ingin saya katakan, dari imajiner yang ada itu bisa berbolak-balik. Oh iya, gitu iya. maksud saya. Apa maksudnya? Ya bisa jadi yang ini ada di posisi ini, yang ini ada di posisi ini. Begitu. Karena apa? Seringkali undang-undang di DPR itu ada fraksi yang membahas sampai tuntas, tapi ujung-ujungnya dia nggak setuju. Bro, kenapa dia ikut pembahasan kalau nggak setuju? Tentu saja saya paham ini, tapi boleh dong saya tanyakan gitu. Ya boleh. Nggak ada yang dilarang. Jadi yang ini saya ini maksud saya sementara, temporer, imajiner itu. Saya mau bilang begini, saya dengar ya. Sudah jalan barang itu ya? Nggak tahu saya, barang apa itu? Ini semuanya imajinasi. Imajinasi ya? Nah, iya. Jadi, justru saya merasa senang karena ini kemudian membuat imajinasi bahkan pikiran kita tergerak gitu. Tapi bahkan kalau dari mencurigai PKB nggak ada masalah. Bukan, ini bukan mencurigai. Anda tadi sudah mengatakan bahwa ini adalah tawaran opini kan, tawaran pikiran kepada demokrasi. Kita respon dengan itu, bukan curiga. Yuk keliru juga kalau bilang curiga, Bro. Gitu ya. Bahkan curiga pun nggak ada masalah. Politik itu biasa. Yang dibuat petak-petak gini juga nggak ada masalah gitu. Nah, yang saya mau itu kenapa yang partai yang nggak ada kursinya nggak dimasukkan? Ya ngapain juga mau dimasukin kan kalau nggak voting? Nggak voting. Kalau voting gimana coba? Nah ya itu yang saya maksud. Ini belum diputuskan secara resmi. Kenapa dibuat skemanya? Dalam karakter perpolitikan kita kan harus dimulai dari seperti ini dulu kan, ya kan. Supaya kalau barang itu kalau barang itu masuk di dalam, lancar itu barang kan, gitu kan. Nah, jadi menarik Anda bilang ini imajiner, tetapi kalau menggunakan analisis wacana, ini barang ini sudah mengeras. PDIP menolak, Gerindra menolak, Nasdem menolak. Partai Demokrat apalagi PKS apalagi. Begini Pak Akbar, karena kalau usulan penundaan itu melalui jalur amandemen, itu masalahnya bukan di sini, tetapi di kehendak rakyat yang kuat. Tanpa itu nggak akan bisa, namanya konstitusi. Wah Fitri tadi bilang, konstitusi itu hanya bisa dirubah kalau kehendaknya kuat. Kalau tidak, maka atau top down, itu juga bermasalah. Gitu buat negara ini saya ikuti logika ini. Coba tampilkan hasil riset. Siapa yang setuju dan siapa yang tidak setuju dengan penundaan ini? Tampilkan risetnya. Nah ini. 66% mengatakan rumusan itu terbaik dan tidak boleh diubah. Masyarakat loh yang bilang. Ya nggak ada masalah. Berarti kan ada 44% yang hanya 4% mengatakan harus diubah untuk Indonesia yang lebih baik. Kalau mengikuti logika Anda tadi dan kemudian ditampilkan di sini, maka katanya mereka ini dalam survei mengatakan, Mbok tak usah dibahas, tak usah dikembangkan, tak usah dilempar-lempar, tak usah dimain-mainkan. Seperti maunya Mbak Bibi tadi. Ya beginilah logika survei itu kan temporer. Oke. PKB juga belum sosialisasi, nanti kalau PKB sosialisasi tiba-tiba berubah. Oh iya ya. Ya Pak Akbar nanti setuju 66 yang setuju. Kan seringkali kalau riset atau survei dijadikan basis untuk katakanlah pilkada dan lain-lain, itu kan 3 hari remuk tuh survei itu. Iya, betul juga. Nah, maksud saya apa? Ya biar ini menjadi konsumsi masyarakat, dipama dulu. Kalau itu betul-betul apa yang diusulkan oleh PKB itu untuk kepentingan masyarakat, saya yakin mendapatkan dukungan. Iya, satu yang harus dicatat itu kan lagi-lagi ya, kita tidak bisa membicarakan sesuatu yang sebenarnya melanggar pembatasan kekuasaan, ya itu satu. Jadi tidak perlu dibicarakan ini perlu saya sebenarnya. koreksi. PKB tidak di situ sama sekali tidak mengusulkan presiden seumur hidup, presiden tidak dibatasi kekuasaannya, tetap dibatasi. Tetapi kalau keadaan tertentu bisa ditunda.
Itu aja. Nggak ada yang di situ. Jangan kemudian dibelokkan menjadi seakan-akan kita mau mengusung presiden seumur hidup. Kalau dalam literatur hukum tata negara dan literatur ilmu politik, sekali kita memundurkan pemilu, itu sebenarnya bangunan demokrasinya sudah terganggu. Makanya dikatakan bahwa syarat dari demokrasi adalah pemilu yang reguler, pemilu yang rutin. Kenapa? Karena membutuhkan sirkulasi elit. Nah, jadi mau ditunda misalnya 2 tahun kah? Kan hanya 2 tahun setelah itu akan ada pemilu. Tetap saja kita akan jatuh ke dalam perangkap yang namanya pembalikan demokrasi gitu. Karena itu tadi kita memberi kesempatan pada jaringan yang sudah ada selama 10 tahun ini untuk melanjutkan dulu kekuasaannya, menikmati dan mengamankan kekuasaannya, dan itulah yang nantinya akan berujung pada biasanya benar-benar pembalikan demokrasi tadi akan rusak kita. Jadi cukup banyak tuh istilahnya tuh autocratic legalism kita bisa namakan itu, atau tadi ya democratic backsliding misalnya. Jadi ini bukan soal berapa lama dan soal-soal yang kita perkirakan, kita imajinasikan, tapi memang jadi fenomena di seluruh dunia sebenarnya. Di negara-negara yang cenderung otoriter, hal seperti ini biasanya akan jadi awal mula, seperti di Indonesia juga. Waktu Soekarno memundurkan pertama kali itu kan tahun 60, dia kemudian membuat DPR-GR yang menunjuknya menjadi presiden seumur hidup. Ya, jadi kita tidak bisa mengasumsikan bahwa ini sekedar suatu mekanisme biasa, tapi begitu dia sudah menyangkut soal-soal yang sebenarnya demokratik dan konstitusionalisme, kita harus hati-hati. Ini soal bernegara soalnya. Cakep. Pak Ketua, ya. Ini yang kebingungan kita semakin bertambah karena Pak Jokowi sendiri itu sudah menyatakan menolak, bukan menolak sih ya, dia mengatakan bahwa akan kukuh melaksanakan mandatnya sesuai dengan konstitusi gitu ya, kira-kira begitu bunyinya. Artinya beliau tidak pengen, tetapi ada partai pendukung. Dalam hal ini kita karena saya bertemu dengan elitnya PKB itu mengusulkan itu. Sebenarnya apa yang terjadi, Pak Jasil? Sebenarnya ini hal-hal yang biasa saja. Artinya apa yang diusulkan oleh PKB itu perkara yang konstitusional kok. Bukan di luar konstitusi. Justru konstitusi kita tidak memenuhi itu. Itu. Yang mana? Ya soal penundaan kan nggak ada di dalam konstitusi diatur. Oke. Gitu. Justru itu pembatasan supaya penundaan itu juga ada batasnya kalau terjadi masalah-masalah tertentu. Gitu. Nah, kalau kaitannya dengan presiden dan lain-lain tentu kalau amandemen nggak ada kaitannya karena amandemen itu ada di MPR. Itu ada pasal yang mengatur itu. Gitu. Iya, tetapi kan membuat undang-undang. Iya, tapi kan dalam case ini aktor tanda petik yang menjadi pemain utama dari usulan itu kan Pak Jokowinya yang akan ditambah masa jabatannya karena pertimbangan ada kegentingan segala macam kan gitu. Lawang dia mengatakan aku nggak mau kok ini, aku mau mengikuti konstitusi kok. Kenapa aku dieret-eret gitu loh? Iya makanya yang bilang Pak Jokowi yang mau ditunda siapa? Maksudnya gimana? Kan ini penundaan pemilu, bukan penundaan presiden kan? Iya, kalau penundaan pemilu berarti kan presiden yang sekarang itu kan yang berlanjut. Nah, kalau itu mari kita bahas. Oke. Gimana? Maksud saya. Logikanya gimana? Kan belum ada pembahasan pasal per pasal di dalam konstitusi. Oke. Tidak ada satupun juga partai yang mengusulkan itu. Makanya Pak Akbar ini nggak ada hubungannya dengan Pak Jokowi. Ini hubungannya bahwa konstitusi kita tidak mengatur. Jika ada keadaan tertentu, kegentingan atau apapun, itu terkait dengan pengunduran, penundaan. Ini menarik nih. Ini menarik nih. Bentar, Bit. Saya ingin mengejar. Menarik ini. Apakah berarti penundaan pemilu ini, pemunduran ya, itu tidak berhubungan dengan Pak Jokowi? Anda kan bilang gitu tadi. Berarti apakah ada peluang Pak Jokowi tetap berhenti tahun 2024 sesuai dengan mandat yang diterima, kemudian ada presiden baru atau pejabat baru untuk melanjutkan sampai tahun 2027? Ya tergantung perubahan konstitusi itu sendiri. Oke. Kan di situ siapa yang berhak menunda? Ya kan?
Karena kalau dulu kan MPR, Oke. MPR sekarang kan lembaga tinggi negara biasa. Gitu. Siapa yang berhak menunda pemilu? Kalau ditunda pemilu, apakah pejabat yang ada? Atau lewat mekanisme di MPR juga? Kan belum ada pembahasan sampai ke situ, Pak Akbar. Kalau pembahasannya iyalah, kita paham lah itu. Iya. Karena kalau sudah dimasuk di dalam, sudah pembicaranya sudah tidak seperti ini lagi, bro, Iya, gitu iya, kan? iya, Kita iya. tahu lah gitu kan, gitu Iya, ya. iya. Tetapi maksud saya ini dalam konteks isu dan bagaimana kemudian kita mengelola negara ini, itulah yang sedang kita bahas. Pertanyaan saya tadi itu belum Anda jawab. Apa itu? Anda tadi mengatakan bahwa penundaan ini tidak automatically berhubungan dengan Pak Jokowi. Gitu kan jawabannya tadi kan? Iya, Oke. tidak otomatis. Nah, bisa nggak pikiran ini dipahami atau kemudian kita anggap sebagai sebuah pikiran baru bahwa oke, Pak Jokowi tetap sampai tahun 2024, tetapi karena penundaan itu tadi sampai tahun 2027, maka akan ada pelaksana tugas presiden atau sejenisnya lah untuk melanjutkan pemerintahan sampai tahun 2027. Seperti itu kah? Ya tentu itu dibahas nanti. Oh, Nggak oke. bisa diputuskan sekarang dong. Karena itu harus juga kehendak rakyat, itu yang saya maksud. Jadi pasal per pasal dalam perubahan konstitusi itu tidak bisa tidak melalui kehendak rakyat. Nah, sama juga pertanyaannya. Kalau ternyata rakyat menghendaki itu Pak Jokowi, mau apa? Oke. Kalau saya balik begitu. Sama saja. Jadi oleh sebab itu maksud saya wacana penundaan ini adalah satu poin yang tidak diatur dalam konstitusi dan kita tidak mau menabrak masa jabatan presiden yang sudah diatur dalam konstitusi yang ada. Kita hanya mengatur bahwa pemilu jika ada tertentu ditunda. Itu aja dulu Mas, maksud saya. Nah, rentetan penundaan itu pasti ada kaitannya. Oke, saya perlu memberikan point of clarification nih, karena sebenarnya kalau soalnya hanya menunda pemilu karena pandemi atau bencana alam, kita punya ruangnya. Kita punya ruangnya di Undang-Undang Pemilu 2017 yang bilang bahwa kalau ada bencana alam maupun bencana non alam seperti pandemi ini, sesungguhnya KPU bisa minta supaya pemilunya ditunda dulu. Jadi ruangannya tersedia. Kalau misalnya mau di level konstitusi pun tersedia. Kalau dalam hukum tata negara itu istilahnya hukum tata negara darurat. Ada di mekanisme mengeluarkan Perpu itu satu, dan juga ada yang namanya mekanisme hukum tata negara darurat. Walaupun memang masih banyak bolongnya ya, tapi yang ingin saya katakan adalah ruangan untuk kalau sekedar menunda pemilu ada. Nah, tapi kan sebenarnya pertanyaan Bang Akbar jadi sangat relevan. Apakah ini persoalan menunda pemilu saja atau persoalan Pak Jokowi? Kalau persoalannya adalah memperpanjang Pak Jokowi, ya memang nggak ada ruangnya. Makanya harus amandemen. Kalau cuma menunda pemilu dengan segala macam alasan sebenarnya sudah tersedia kok. Nah, jadi saya kira memang patut untuk digali lebih jauh sebenarnya apa yang dituju oleh para elit politik sekarang ini untuk menunda pemilu 2024. Gitu. Jadi penasaran saya, bro. Iya, Saya iya. kayaknya harus berterima kasih pada Anda ya. Ya memang ini kan konstitusi ini kita tidak pernah bahas. Iya. Yang dibahas di MPR kan juga PPHN aja. Iya, oke. Yang saya maksud begini, berterima kasih adalah Anda menawarkan sebuah perdebatan yang memperkaya kita punya hasanah pemahaman tentang tata negara ya. Tapi lagi-lagi saya butuh kepastian soal itu. Yang mana? PKB berada pada frame mana nih? Yang tadi saya katakan. Oke, usulan tentang penundaan itu dibahas sesuai dengan usulan Anda, tapi sebenarnya tidak tentang Pak Jokowi. Artinya akan ada kemungkinan pelaksana tugas presiden. Itu juga tidak dikenal di dalam konstitusi kita kan? Tidak dikenal. Dan kalau seandainya MPR lagi yang memilih presiden. Nah, jadi hak kita nanti untuk nyoblos jangan-jangan mau diambil lagi. MPR yang akan menentukan siapa yang akan jadi presiden dan wakil presiden. Ya, gimana? Makanya itu maksud saya amandemen itu kan salah satu mekanisme yang diatur di dalam konstitusi gitu untuk mengatur hal-hal yang belum diatur. Termasuk juga karena amandemen juga kan MPR kemudian kehilangan tanggung wewenangnya kan. Gitu. Nah, oleh sebab itu
apa yang disampaikan oleh Pak Fit bisa jadi menjadi kecurigaan kepada MPR dan lain-lain. Makanya pertanyaan Pak Akbar tadi nggak relevan mengaitkan dengan Pak Jokowi karena amandemen itu wewenangnya MPR. Oh kalau itu iya. Iya. Makanya jadi nggak relevan. Nah, masalahnya di dalam nanti urutan-urutan pembahasan di MPR, kalau ini ya seandainya ada fraksi yang sudah menyampaikan usulannya terkait amandemen Undang-Undang Dasar, itu juga ada mekanisme yang juga harus dilalui, di mana publik juga harus ikut tahu dan memantau, mengawal kaitannya dengan amandemen. Gitu. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan kok. Negara ini negara konstitusional. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan katanya. Kalau saya sih masih khawatir Bang, karena karena begini, pasal 37 Undang-Undang Dasar kita itu longgar loh. Maksud saya begini, kalau proses legislasi itu ada syarat-syarat proseduralnya ya, quorum dan lain sebagainya. Tapi minimal ada pasal 96 di Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang bilang bahwa partisipasi itu harus ada. Kemudian Mahkamah Konstitusi juga sudah bilang tahun lalu partisipasi itu harus partisipasi bermakna ya, meaningful participation untuk legislasi. Sementara pasal 37 yang mengatur soal tata cara amandemen tidak mensyaratkan itu. Ini tergantung pada kebaikan hati dari Pak Jazilul dan kawan-kawan ya, jadinya. Konstitusi bicara begitu mau dibilang apa? Jadi kan kalau saya sih tetap khawatir karena klaim ini banyak. Karena jadi klaim ini bisa banyak seperti klaim 110 juta netizen misalnya itu kan klaim ya. Dan itu yang menurut saya jadi berbahaya bagi demokrasi kita. Konstitusinya bilang begitu dia nggak terima, ya usulkan lagi ke kita. Ya. Supaya di pasal 37 itu ditambah satu pasal lagi. Bukannya tidak terima, tapi saya ingin membagi kegelisahan saya bahwa tapi kalau Bibit juga curiga nggak apa-apa kok. Iya dong. Loh, masyarakat sipil, politisi harus dicurigai itu wajar dalam negara. Iya, wajar. Iya. Apalagi curiga baik kan. Iya. Saya tidak nyaman untuk bertanya ini. Iya. Tapi saya tadi penasaran betul loh tadi yang saya katakan itu. Kalau misalnya ternyata memang bukan Pak Jokowi yang ada di memorinya Anda atau PKB atau para pengusung dari usulan ini yang akan melanjutkan pemerintahan setelah penundaan itu berhasil, siapa kira-kira menurut Anda? Ya nanti publik lah yang itu yang akan mendorong aspirasi publik kan, ya kita akan lihat nanti. Yang penting penundaan pemilu berhasil dulu. Kalau Pak Akbar sudah mengandaikan ini berhasil, ya tentu akan kami tata mulai sekarang. Politisi yang baik ini. Ya kan? Kalau diandaikan berhasil, saya terus terang Pak Akbar, saya sendiri Partai PKB itu juga perlu kerja keras, karena ini juga sulit ya, tidak mudah. Melakukan amandemen itu bukan perkara mudah. Saya tahu betul itu. Nah oleh sebab itu, kalau wacana ini kami munculkan, maka direspon tentu dengan respon yang rasional saja, gitu. Ya ini kan respon kita rasional semua nih. Iya makanya. Ya karena, tapi saya mau tanya begini, sudah dilempar ke ruang publik. Anda adalah partai politik, ya. Oke? Lah, kapan dilembagakan usulan itu? Seperti Anda katakan tadi, belum ada usulan. Kapan kira-kira dilembagakan? Ya, kapan dibawa ke DPR? Kalau saya secara pribadi tentu kalau ini sudah menguat di masyarakat, ya, mulai menguat. Menurut Anda sekarang menguat atau melemah? Ya, masih 50-50. Tadi kan sudah dibuat imajiner tuh. Tadi 50-50 itu bukan 50-50 tadi. 50-50 itu 50. Kalau Anda maksud tadi itu 50-50 itu 73. Iya. Itu cara membaginya Abu Nawas. Itulah ya. Lah kalau tapi maksud saya Pak gitu. Karena ini kan temporer gitu. Bisa jadi nanti berbalik posisinya gitu. Kalau itu sudah berbalik maka itu akan penguatan namanya. Nah kalau ada penguatan maka masuklah di dalam proses. Coba tampilkan partai pengusung tadi itu. Kita lihat komposisinya seperti apa. Nih. Komposisi sementara kan, ya. Tulis di situ. Sementara. Ya gitu. Dan kemungkinan bisa berbelok. Karena nggak fair kalau di peta pendukung penolak. Sementara tidak ada kata sementara.
Kira-kira partai apa saja yang berpeluang untuk kemudian bergabung dengan usulan? Saya tidak berani berspekulasi ya, karena setiap partai itu punya kedaulatan untuk menentukan pikiran, usulan dan kebijakannya. Iya, tapi ini bos, tapi setidaknya, bos aku mohon maaf, saya harus berdiri untuk menunjukkan bahwa ini bukan 50-50 bro. Ini 187 dengan 388. Ya, tapi ini 50-50 70-30. Begini. Ada hal yang tidak dihitung di situ, Pak. Apa itu kira-kira? DPD ada 138 suara. DPD sudah menolak, bro. Pimpinannya sudah mengatakan dengan keras, bahkan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nggak ada hubungannya karena DPD itu dipilih perorangan bukan pimpinan. Tetapi tidak dimasukkan di situ. Itu maksud saya curangnya Pak Bro Akbar itu di situ. Kalau di situ dimasukkan 138, coba bayangin, udah hampir imbang tuh. Hampir imbang ya? Iya. Terus kemudian ada satu partai lompat ke sini, jadi itu barang ya? Jadi itu barang. Nah itulah kalau membuat imajinasi mudah. Tetapi imajinasi ini kalau tidak didukung oleh kehendak rakyat tetap nggak bisa. Itu aja. Ya, saya mau drop satu frasa lagi nih. Constitutional moment. Kalau 99 2002 itu kita melakukan amandemen karena ada constitutional moment. Kita punya kebutuhan yang luar biasa karena ada momentum 98 ya. Kita akhirnya paham bahwa konstitusi kita memang sangat kurang karena dulu juga Soekarno kan sebenarnya bilang itu konstitusi sementara. Nah, constitutional moment ini kita nggak punya sekarang. Jadi memang benar-benar kalau ini imajinasi, barangkali yang sedang berlangsung adalah juga imajinasi elit politik untuk membentuk konstitusi yang sesuai keinginan mereka. Karena momentum itu kita nggak punya. Bagus nggak itu? Nggak bagus. Maksud saya gini, 99 2002 itu kita masukin pasal-pasal HAM. Luar biasa sekali pasal HAM-nya. Sampai sekarang dipakai jadi basis di Mahkamah Konstitusi yang juga dilahirkan waktu amandemen 99 2002. Semua yang dibuat tahun 99 2002 itu cukup baik ya, secara konstitusional ya. Pelaksanaannya kita bisa perdebatkan, tapi secara pasal-pasal konstitusional ada Mahkamah Konstitusi, ada KPU, dulu kan LPU ya di bawah Kementerian Dalam Negeri, Departemen Dalam Negeri dulu. Kemudian pembatasan masa jabatan presiden, pasal HAM-nya luar biasa, pasal ekonomi. Nah, sekarang perhatikan yang diusulkan hanya soal-soal yang berkaitan dengan kekuasaan. Nah, jadi kontrasnya saja sudah kita bisa lihat. Dan jadi karena itu saya kira kita juga jangan sembarangan bermain soal amandemen ini harus dilakukan kehendak rakyat karena situasinya berbeda. Kebutuhan itu, constitutional moment itu tapi sekarang tidak ada. Pak Jazilul tadi saya lihat bahwa dia mencoba untuk merawat logika-logika politik kita dengan usulan seperti ini dan itu dianggapnya wajar. Menurut Anda wajar nggak usulan yang menurut saya sebenarnya ini agak sangat menyerempetkan terlalu jauh gitu ya? Saya menganggapnya tidak wajar karena kalau itu tadi yang saya katakan, kalau memang yang ingin disoal adalah menunda pemilu karena pandemi, kan itu ya wacananya. Sudah ya. Jawabannya tadi. Jawabannya sudah ada. Jadi cuma ada dua kemungkinan. Pertama, ada dalam imajinasi ini ada nama Pak Jokowi yang ingin diteruskan secara langsung atau ingin mengembalikan yang sekarang pemilihan presiden langsung kita miliki, saya juga jadi bisa coblos kembali ke MPR. Itu yang dikhawatirkan. Seperti itu nggak Pak Ketua? Ya, saya yang disebut konstitusional moment dan lain-lain. Yang penting apa yang diusulkan PKB tidak boleh keluar dari koridor konstitusi. Konstitusional moment itu dibuat oleh siapa? Tahun 99, Pak Akbar, kita di jalan itu tidak sampai 2 tahun tuh Pak. 3 bulan jatuh Pak. Kemudian terjadilah reformasi. Dan kemudian dipuji-puji kan oleh Mbak Fitri dan kita semua. Bahwa amandemen yang dilakukan oleh MPR ketika itu top kata Mbak Fitri. Nah sekarang di masa saya juga pimpinan MPR ini kita juga perlu dong membuat terobosan yang juga berbasis pada kepentingan rakyat. Nah apakah penundaan ini berkaitan dengan kepentingan rakyat? Nah itu nantilah dibahas. Bagi kami, bagi PKB, basisnya tetap itu Pak. Karena faktanya di dalam konstitusi kita tidak diatur. Tidak diatur itu. Bukan berarti kami ini tidak ingin membatasi masa presiden. Kalau Mbak Fitri misalkan mau usulan bahwa di amandemen itu ditambah 1 pasal, silakan. Nggak ada soal karena memang di pasal 37 itu murni itu kepentingan elit.
Kami tahu itu dibuat oleh siapa? Ya dibuat oleh MPR yang lalu juga, yang dipuji-puji oleh Mbak Bivitri juga. Ternyata ada yang bolong juga kok di situ. Itulah konstitusi maksud saya gitu, Pak. Itu yang dilengkapi. Itu Ya yang kalau Mbak Bivitri mau ya silakan usulkan ke kita gitu kan. Tapi kok kelihatannya antara harapan dengan apa yang ada di benak Anda itu berbeda simpang jauh gitu loh. Yang mana? Yang tadi itu ya, yang dibayangkan oleh kelompok civil society yang dalam hal ini kelompoknya. Oh biasa Mbak Bibit. kan, karena memang beda jalur kan. Oke. Civil society jalur tujuannya sama, ingin negara kita demokrasi gitu. Tetapi kan dalam jalur civil society kita di jalur politik praktis gitu. Makanya menurut saya patut untuk saling cross check. Sekaligus memberikan masukan pada masing-masing gitu, supaya tidak merasa benar masing-masing. Ya. Terakhir, kapan dilembagakan usulan ini? Kalau yang ada sih belum ada, Pak. Belum ada. Sampai hari ini belum kelihatan embrionya. Dari PKB sendiri kira-kira dibayangkan kapan? Karena Anda yang paling pertama, paling duluan dan paling konsisten dengan itu. Ya, tentu kan kita melihat perkembangan di opini publik lah. Survei-survei kan sudah ada tuh. Siapa tahu nanti ada survei yang lain, ada pengetahuan yang lain, ada big data yang lain, dan termasuk Pak, ya. Kalau di PKB ada istikharah. Istikharah. Pak Ketua, makasih ya. Ya, terima kasih Pak Akbar. Kasih ya. Sama-sama. Ya, pemirsa, itu tadi kita perdebatkan. Ini sudah berbulan-bulan ini diperdebatkan ini. Tetapi kemudian ada satu yang menarik tadi. Dari diskusi yang tampaknya berulang tadi itu di ruang publik dan baru muncul di ruang ini. Mungkin saya yang terlambat memahami. Apa itu bahwa penundaan adalah satu hal, tetapi tentang siapa yang akan melanjutkan dari batas batas resmi kekuasaan presiden ya per 5 tahun yang akan habis pada tahun 2024 itu adalah lain lagi. Tadi jawabannya Pak Jazilul Fawait adalah ya bisa saja Pak Jokowi, bisa saja misalnya orang lain, kira-kira seperti itu. Wah, ini menjadi isu baru lagi nih kalau kayak gini nih. Menarik. Makanya saya tanya tadi, kira-kira siapa? Ruang publik atas nama demokrasi perlu kita berdiskusi terus-menerus seperti ini. Teman-teman saya ini saya undang ke sini untuk membahas itu. Karena ini adalah podcast politik. Tampaknya ini bukan pembicaraan pertama dan terakhir menyangkut ini. Kita harus melanjutkan lagi pada episode-episode yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.